Ya, kembali ke pandemi. Pandemi ini tadi resiko yang benar-benar tidak kita perhitungkan. Kemudian mengurangi produktivitas. Di lapangan, di proyek, kita nggak bisa 100% online. Selalu tetap ada yang offline. Karena bicaranya koordinasi, hubungannya dengan pengawas, hubungannya dengan vendor, dengan subkontraktor. Kebetulan saya di Utama Karya sebagai Ketua Satgas COVID, Pak ya. Sehingga membuat aturan-aturan yang ketat ya, itu bukan saat pandemi itu Pak, bukan saja mencegah bagaimana tidak terkena COVID. Ini hampir mustahil. Tetapi target kita adalah seberapa banyak yang sembuh atas itu. Berapa persen tingkat kesembuhannya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memperingati Mangayu Bagio memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. 64 ya? Dalam waktu yang sudah begitu panjang, pasti sudah banyak karya yang dihasilkan dan banyak alumni yang sudah bekerja di berbagai bidang. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Ferry Febrianto. Ya. Sekarang beliau adalah salah seorang direktur operasi di PT Utama Karya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Gimana, sehat semua? Ya. Pak Ferry, ya, ini supaya bisa memberi inspirasi dan motivasi para mahasiswa maupun alumni baru dari Universitas Diponegoro, mungkin Pak Ferry bisa bercerita mengenai pengalaman saat kuliah di Undip dan kemudian merintis karir sampai sekarang sudah di posisi puncak lah ya, walaupun belum puncak sekali di sebagai direksi di sebuah BUMN. Moga Pak Ferry. Ya, makasih Pak. Saya mulainya dari begini, dari latar belakang saya ya. Saya lahir dan besar di Solo. Tapi bukan Solonya yang ingin saya share ya. Tapi lingkungan keluarga saya itu memang lingkungannya orang-orang teknik sipil. Jadi abang saya yang nomor 2, ya, yang pertama anak perempuan, jadi kakak saya laki-laki yang nomor 2 itu ya lulusan Undip. Dulu yang ngerjain Gedung Ombo gitu. Terus Profesor Dr. Sediatmo yang menemukan cakar ayam, yang namanya diabadikan nama jalan yang menuju ke Cengkareng, itu masih keluarga besar. Terus abang saya yang nomor 6 juga teknik sipil dari ITB. Sehingga dari kecil itu bahkan kalau lebaran sekalipun, Rioyo gitu, Idul Fitri, yang diomongin kalau nggak beton, besi, tanah, galian. Karena memang milieunya sudah demikian. Saat ini juga ponakan-ponakan saya, generasi di bawah saya dari keluarga besar saya, sebagian besar ya sipil. Ada darah sipil. Nah, saya masuk Undip itu 84, masuk jalur PMDK pada waktu itu. Sehingga saya masuk teknik sipil Undip tanpa tes,
Dan memang pilihan pertama saya pada waktu itu ya Teknik Sipil Undip. Walaupun abang saya yang pertama tadi lulusan Undip, yang kedua lulusan ITB, saya memilih Undip. Pertimbangan saya karena saya anak bungsu dan saya dekat dengan ibu saya, jadi gampang bolak-balik Semarang Solo naik bus safari ya, atau bus raya. Gitu. Nah, selama saya kuliah itu saya sudah bekerja di Geomata, punyanya salah satu dosen Undip pada waktu konsultan. Saya juga sudah bekerja untuk pembangunan perumahan Perumnas di daerah Pedurungan. Gitu. Gaji saya 40.000 pada waktu itu. Gede atau kecil ya dibandingkan saja pada waktu itu SPP 6 bulan itu 53.000. Kos-kosan all in 50.000. Jadi kalau saya punya pendapatan 40.000, paling tidak saya sudah membantu orang tua 50% lah untuk biaya hidup saya. Jadi sebelum lulus pun saya sudah bekerja di Adikarya. Gitu. Karena saya terinspirasi di depan kampus itu ada pembangunan gedung Bank Indonesia oleh Adikarya. Jadi saya masuk dunia konstruksi itu mulai dari jaga gudang, Mbak. Jaga gudang, kemudian ngecek volume pasir, batu kali, untuk masuk ke gudang, kemudian jadi pembantu pengukuran. Ya. Setelah dapat ilmu ukur tanah dari dosen, dipraktekkan di lapangan, dan sebagainya. Jadi saya meniti karir itu mulai dari paling bawah, gitu. Mulai dari pekerjaan yang kerjanya itu dipermainkan, gitu kan. Naik lagi main-main sampai mungkin sekarang bukan main, gitu. Iya, main-main sampai sekarang mungkin bukan main. Tapi idenya adalah begini. Idenya konsisten di mana kita memang mau berkarir di situ. Konsisten. Jadi istilah saya itu nosing. Kayak pesawat itu nose-nya, hidungnya itu sudah mau menuju kemana. Pada saat kuliah, nosing ini masing-masing mahasiswa beda-beda, Pak. Kalau saya mungkin sejak dari rumah, dari keluarga, nosing saya itu mau berkecimpung di dunia konstruksi, jadi kontraktor. Itu nosing saya, sehingga saya menuju ke runway yang mana tujuannya sesuai dengan nose saya itu, nosing saya, hidung saya itu. Gitu. Nah, dunia perguruan tinggi tidak menyiapkan nosingnya ini, Pak, bagi masing-masing mahasiswanya. Jadi, pada saat lulus dari perguruan tinggi, ada yang belum siap, nosingnya itu mau kemana. Akhirnya coba-coba, Pak. Lewat jalur runway 1, baru 3 tahun pindah ke runway 2, baru 3 tahun pindah ke runway 4, malah akhirnya di apron saja, nggak usah di runway gitu. Nah ini menurut saya salah satu yang membedakan. Karena menurut saya karir itu ibarat ilmu transportasi di bidang sipil ya, itu ada origin, ada destination. Ada awal, kita bandara awal menuju bandara yang kita tuju. Di antaranya itu adalah journey-nya, Pak. Gitu. Nah, pastikan pada saat kita masih menjadi mahasiswa, semakin awal kita pengen destinasinya ke sana, kemudian journey-nya kita rencanakan, itu menurut saya akan menjadi lebih definitif. Gitu. Kalau kita bicara performance, itu bicara journey. Gitu. Oh, ini pada saat bekerja bagus atau tidak, itu journey-nya.
Tapi yang paling penting adalah nosing dari sisi origin menuju destination. Karena saya itu, Pak Muhammad. Baik. Nah, sekarang akhirnya sudah destination ya kira-kira. Jadi yang dicapai itu. Nah, bagaimana Pak Ferry ini merasakan ya berada di suatu institusi yang cukup prestisius lah ya di dunia konstruksi dan sedang mendapat tugas besar dari negara untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. Bagaimana Pak Ferry menghayati suasana seperti itu? Yang pertama ya, destinasi itu never ending, Pak. Tidak seperti bukunya Copenhagen terus tamat gitu. Jadi destination itu harus kita capai terus menerus. Tidak itu tadi istilah saya saja, tapi tidak ada kata selesai. Gitu. Nah, sehingga kalau kita anggap bahwa itu sudah tercapai, maka kita ada di dalam zona nyaman, journey kita sudah kita tidak hayati, kita tidak rasakan, maka ya kita tidak akan menghasilkan suatu destinasi baru. Gitu. Nah sekarang sebelum saya di Utama Karya sejak Juni tahun lalu, saya kan karir saya itu di Adikarya. Awalnya saya di Adikarya, jabatan terakhir saya itu Direktur Utama Adi Realty, atau setingkat dengan Senior Vice President, satu level di bawah direksi. Kemudian saat saya menginjak menjadi Direktur sebuah BUMN, saya tidak di Adikarya, tapi saya menjadi Direktur di PT Pegadaian. Gitu. Jadi tahun 2013 sampai 2018, itu saya ada di PT Pegadaian. Apakah Pegadaian bagian dari destinasi saya? Sebelumnya tidak. Tapi itu adalah new destination. Pada saat saya bicara, itu adalah new journey buat saya. Pada saat kita mendapatkan new journey, saya harus melakukan performance yang sebaik-baiknya, sehingga journey saya itu berhasil mencapai destinasi pada waktu itu. Kemudian 2018 saya selesai, jadi 5 tahun di Pegadaian, saya masuk ke grupnya Pertamina. Saya akan menjadi Direktur Teknik di PT Patra Jasa. Kalau di Semarang ada hotelnya itu. Zaman dulu kalau belum mantu di Hotel Patra Jasa, belum top. Kalau belum top, gitu. Jadi icon. Jadi saya di Patra Jasa itu November 2018 sampai Juni 2020. Jadi sekitar 1,5 tahun. Kemudian Juni 2020 saya mendapatkan amanah bergabung di Utama Karya. Gitu. Nah, saat ini Utama Karya mendapatkan penugasan. Salah satu tugasnya itu menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. Nah, ini harus berhasil penukaran berbentuk penugasan dari pemerintah. Ya saat ini kita sedang giat-giatnya melaksanakan pekerjaan di sana. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan yang tadi Utama Karya ya, ini menarik karena Pak Ferry tadi menyatakan nusingnya itu tadi ya, itu kan ke arah konstruksi gitu ya, tetapi tiba-tiba sempat mampir, menurut saya agak aneh itu di Pegadaian ya, kemudian di Patra Jasa. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Ferry ketika harus di Pegadaian dan di Patra Jasa itu? Ya pertama itu bagian dari pengkayaan.
bagian dari pengkayaan. Pada saat kita masuk di dalam suatu lingkungan bisnis gitu ya, kita nggak hanya bisa mengkooptasi diri kita sebagai bagian dari teknik sipil, yang hanya hitung-hitungan angka, kemudian hitung-hitungan momen, kemudian hitung-hitungan beton, besi, tidak seperti itu. Di dalam dunia bisnis yang kita masukin, itu terjadi percampuran beberapa macam ilmu. Ya. Yang nggak bisa hilang adalah ilmu tentang finansial, keuangan. Pada saat saya belajar di Undip, teknik sipil, ini kita nggak mendapatkan ilmu tentang keuangan. Bicara investasi aja nggak dapat. Itu berikutnya mungkin saat. Tetapi pada saat kita bekerja, lulus dari kuliah, itu kita hitung-hitungannya duit. Pada saat jadi kontraktor proyek gitu, at the end of the day, agregat makronya itu adalah profitabilitas. Agregat makronya adalah duit. Gitu. Jadi kombinasi yang bagus itu adalah kita juga mengetahui secara dalam dasar ilmu kita, dalam hal ini teknik sipil, tetapi juga harus memahami ilmu tentang keuangan. Makanya di setiap kontraktor, karya-karya terutama ya, itu selalu orang rekrutmen baru itu diajarin tentang FINON. FINON itu financial untuk non-financial. Jadi orang teknik sipil, orang arsitek, orang kimia itu diajarin financial, dasar-dasar financial. Yang menurut saya itu sebenarnya bisa dilakukan saat masih kuliah. Jadi idenya adalah saat masih kuliah itu perguruan tinggi harus sudah membantu memberikan pilihan-pilihan nosingnya tadi, Pak. Dan kalau mau nosing di sini, mau nosingnya di kontraktor, mau nosingnya di konsultan, mau investor, itu apa saja yang diperlukan selain ilmu teknik sipil. Sehingga kalau saya mikir ya, setelah lulus itu 2 tahun, kalau saya di kontraktor ya, 2 tahun pertama itu menyiapkan tambahan ilmu, Pak. Kalau itu bisa diimplan saat kuliah, itu dicampur di situ saat kuliah, itu misalnya ya Pak, dalam perkuliahan dikasih waktu 3 bulan, 4 bulan untuk magang di sebuah perusahaan kontraktor, misalnya Utama Karya, sesuai dengan nosengnya. Kalau dia pengen di konstruksi, kontraktor, general kontraktor, ya dia diberi paket pelajaran tentang kontraktor. Kalau dia mau jadi investor di Utama Karya kan juga investasi di Tol Sumatera, diberi paket tentang investasi, gitu. Sehingga saat lulus yang semula 2 tahun itu harus mempersiapkan tambahan, itu sudah bisa dipangkas. Itu kira-kira. Nah, di Pegadaian saya sangat terbantu dengan ilmu keuangan, Pak. Sangat terbantu. Saya itu mungkin direktur Pegadaian pertama yang berlatar belakang teknik. Gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya saya harus berdiskusi, kemudian membuat suatu keputusan bersama dengan direksi yang lain, mostly berhubungan dengan keuangan. Bagaimana dengan Pak Prajasa? Pak Prajasa itu lebih kepada investor. Dia menginvestasikan uangnya untuk bikin hotel, kemudian bikin perumahan, bikin apartemen, gitu. Yang semula saya kontraktor menjadi bohir, menjadi owner. Nah, ini juga pengkayaan, gitu. Jadi, apa sih yang diharapkan dari bohir terhadap kontraktornya? Saya mendapat ilmunya saat jadi bohir, Pak. Sehingga saya sekarang kembali menjadi kontraktor, saya tahu persis sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh bohir. Nah, kira-kira itu yang
Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sekarang ini kan ada Merdeka Belajar, Pak, yang justru magang itu jadi salah satu kewajiban itu perguruan tinggi harus menyelenggarakan. Berarti udah benar itu ya? Ya, magangnya benar, tetapi disesuaikan dengan nosingnya, Pak, supaya jalurnya benar, supaya magangnya nggak muspro gitu. Dan sebenarnya saya dulu waktu kuliah itu sudah bekerja, itu kan magang. Bekerja, bikin perumahan di Perumnas itu saya magang, gitu ya. Tapi dapat itu. Iya. Baik, ternyata yang tadinya seperti belok, tapi justru memberi bekal ketika di Pegadaian dan di Patra Jasa. Sekarang ke Utama Karya ini kan juga ada investasinya, dan banyak sekarang yang perusahaan-perusahaan konstruksi terutama BUMN ini kan mengalami persoalan-persoalan finansial, Pak. Nah, ini kalau menurut pandangan Pak Ferry seperti apa sekarang? Ya ini secara umum karakter orang-orang teknik itu mengambil suatu solusi gitu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi nanti efek resikonya apa, ntar belakangan kita urusin. Tetapi kalau orang keuangan, itu yang belakangan seperti apa itu yang harus diurusin di depan. Atau dalam bahasa Indonesia, orang-orang teknik seperti saya mungkin dulu karakternya, udah bagaimana nantilah gitu. Tapi kalau ke orang keuangan tuh, nanti bagaimana? Itu dua hal yang sangat berbeda. Itu bicara resiko gitu. Nah, bagaimana mengkombinasikan ini menjadi suatu equilibrium, di mana resikonya bisa masuk di dalam selera resiko atau risk appetite, itu yang penting. Jadi kombinasi antara technical side dengan financial side itu satu. Tambah satu lagi political side. Jadi ada tiga yang menjadi kombinasi yang lengkap. Ya. Kalau sekarang ada faktor pandemi itu termasuk apa, Pak? Ya gini, pandemi itu sebenarnya kan bagian dari risiko yang sebelumnya tidak kita hitung, tidak kita pertimbangkan. Jadi dalam bahasa sehari-hari, sesuatu yang kita tidak pertimbangkan itu kalimatnya disambung dengan kata ternyata. Jadi, kalau ada ternyata, itu sebenarnya subjeknya, penyebabnya itu tidak kita perhitungkan. Pak, ternyata Semanggi macet, Pak. Berarti dia tidak memperhitungkan bahwa Semanggi itu macet. Pak, ternyata mau berangkat hujan. Nah, berarti dia tidak mempertimbangkan bahwa saat ini musim hujan. Nah, ternyata itu ada yang bisa kita terima, ada yang tidak, Pak. Kalau musim hujan ngomong, Pak, ternyata hujan, itu nggak bisa kita terima, memang ternyata memang musim hujan, Pak. Semanggi bilang, Pak, ternyata Semanggi macet, nah itu nggak bisa kita terima. Memang Semanggi itu macet. Itu resiko harus dikalkulasi di awal. Nah, kalau pandemi ini memang benar-benar ternyata, Pak, kita nggak ngerti. Bahkan jangankan setahun, sebulan sebelum pandemi atau saat pandemi itu saja kita masih belum yakin. Nah, bagaimana dengan dunia konstruksi menghadapi pandemi? Ya pasti produktivitas turun, Pak. Pasti. Tetapi di lapangan itu saat ini ya nggak bisa new normal sama sekali, benar-benar baru nggak bisa, Pak. Tetap harus ada fisik yang harus ketemu gitu, harus ketemu offline. Nah ini kan risiko, sedangkan harusnya online. Nah,
Sehingga sebenarnya yang paling ideal itu kombinasi keduanya, antara keilmuan teknik sipil dengan ilmu tentang keuangan. Nah, ini tadi saya sampai gini, magang yang ada di ini betul, sudah betul, tetapi disesuaikan dengan nosingnya. Saya melihat teman-teman begitu keluar dari perguruan tinggi itu gampang, Pak. Gampang. Nosing dia itu mau kemana itu gampang. Semerawut gitu. Yang penting melebu kantor C untuk kerjaan itu kan salah. Itu menurut saya positioning yang salah. Yang penting kerja dulu, terus minta tolong kenalan-kenalan untuk bekerja, bukan begitu. Gitu. Bukan begitu. Jadi pada waktu kuliah, perhitungan saya Pak ya, tahun pertama itu untuk perkenalan, untuk orientasi di kuliah, oke. Tahun kedua itu sudah mulai mencari browsing apa saja kira-kira jalur runway yang akan ditempuh. Apakah menjadi kontraktor, konsultan, wirausahawan, atau apa, itu nosingnya. Kemudian tahun ketiga itu sudah mulai memperkaya daerah itu, Pak. Memperkaya daerah situ. Misalnya ya Pak ya, saya sebagai mahasiswa pengen jadi kontraktor, ya. Saya magang di karya-karya, misalnya salah satunya Utama Karya. Dapat kurikulum magang di situ. Fokus ke kurikulumnya selama 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu, Pak, saya mendapatkan sertifikat magang atas suatu keahlian dari Utama Karya tersebut ya, Pak. Kemudian saya balik ke kuliah di Undip. Pada saat saya lulus, Pak, kalau saya mau masuk ke Utama Karya, sertifikat magang saya itu punya value, Pak. Gitu loh. Jadi saya itu pernah magang di situ. Jadi Utama Karya tidak perlu mempersiapkan saya selama 2 tahun. Mungkin 6 bulan sudah cukup. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Memangkas yang luar biasa. Saya rasa itu yang Tadi Bapak juga sudah bicara mengenai dampak pandemi, tapi saya ingin melanjutkan. Ini pandemi kan sudah tanda-tanda berakhir sudah kelihatan. Nah, kira-kira seperti apa ini prospek ini tadi BUMN karya ini, terutama Utama Karya? Ya, kembali ke pandemi. Pandemi ini tadi resiko yang benar-benar tidak kita perhitungkan. Kemudian mengurangi produktivitas. Di lapangan, di proyek, kita nggak bisa 100% online. Selalu tetap ada yang offline. Karena bicaranya koordinasi, hubungannya dengan pengawas, hubungannya dengan vendor, dengan subkontraktor. Kebetulan saya di Utama Karya sebagai Ketua Satgas COVID, Pak ya. Sehingga membuat aturan-aturan yang ketat ya. Itu bukan saat pandemi itu, Pak. Bukan saja mencegah bagaimana tidak terkena COVID. Ini hampir mustahil. Tetapi target kita adalah seberapa banyak yang sembuh atas itu. Berapa persen tingkat kesembuhannya, gitu. Jadi upaya kita itu 75% itu adalah bagaimana menyembuhkan. 25% bagaimana mencegah. Walaupun kita tahu musuh kita ini sulit dicegah, Pak. Apalagi di proyek-proyek, Pak. Apalagi di proyek-proyek, di mana garis-garis batas kita ini banyak bolong-bolongnya. Masih tetap koordinasi, masih hubungannya dengan banyak orang, harus menyelesaikan target. Gitu. Nah, target kita adalah bagaimana kita tingkat kesembuhannya. Dan harus lebih tinggi dari DKI, bukan dari Indonesia. Ini target kita. Gitu. Nah, saat ini kesembuhan kita di Utama Karya 97%. DKI 96%, jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, bagaimana mempersiapkan, kalau menurut saya pandemi tidak akan berakhir, Pak, tapi berkurang. Asimptotis, iya. Jadi, tapi tidak akan mencapai titik nol. Tapi asimptotis, melandai, datar, gitu. Dan kalau kita lengah, nanti akan naik lagi.
nanti turun lagi asimptotis lagi gitu grafiknya. Nah, yang pertama adalah protokol kesehatannya harus ketat, ya. Sekarang ini seluruh vendor atau subkontraktor kita yang bekerja di lingkungan kerjaan kita itu harus menunjukkan sertifikat vaksinasi, paling tidak vaksinasi pertama, gitu. Jadi nanti aplikasi-aplikasi ini seperti ini penting, kayak kita mau masuk di perkantoran, di mall, kalau di Jakarta sudah pakai QR reader, boleh masuk atau tidak, karena di situ ada database tentang apakah kita sudah divaksin atau belum. Jadi terutamanya adalah mencegah dulu supaya tidak terkena. Tapi target utamanya, apabila terkena, bagaimana segera menyembuhkannya. Di kami gitu. Nah, ini kalau di proyek-proyek kami, Pak, tersebar di seluruh Indonesia, gitu ya. Saat ini yang paling banyak berdampak untuk posisi saat ini itu yang di Sumatera. Walaupun dampak di kita masih lebih rendah dibandingkan secara nasional. Tetapi kalau yang di Jawa sudah relatif sudah sangat sedikit, apalagi di Sorong. Kita punya proyek di Sorong itu relatif sedikit. Sehingga sebenarnya pandemi ini memang mengganggu, tapi menurut saya masih bisa diatasi. Masih sangat mungkin untuk diatasin, dalam artian produktivitas kita tetap kita jaga. Nah, saya akan bertanya mengenai pentingnya jaringan alumni, Pak. Seberapa jauh ini membantu para alumni merintis karir dan menjalani karir. Ya, begini. Kalau saya melihat ikatan alumni ya, IKA ya, gitu. Saya lebih baik mengkritik kalau di Undip. Jadi di Undip ini korsanya nggak kuat dibandingkan. Kalau misalnya saya bicara nggak kuat itu kan dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Kagama jauh lebih kuat, IKITS lebih kuat, IKITB lebih kuat. Gitu. Kenapa ya? Kenapa? Karena di kita ini Undip ini menurut saya kurang ada slang-slang yang menjadi ikonik. Contohnya ya, teman-teman ITS itu menjadi lebih akrab karena punya slang-slang kedaerahan yang itu membawa kepada melankolisme atau nostalgia zaman kuliah. Ini penting menurut saya, penting. Misalnya, Rek, gimana Rek? Kemudian ada istilah-istilah yang lain yang itu mengingatkan nostalgia, keakraban saat kuliah. Ya. Itu menjadi kata kunci atau magic word yang luar biasa. Sehingga begitu ketemu, saling masing-masing teman-teman misalnya dari Kagama atau ITS atau ITB, itu langsung cair Pak, situasinya. Yang semula kaku karena ada hubungan birokratis, dengan kata itu menjadi cair. Ya. Saya dari Solo, saya alumni SMA 1, nama alumninya itu Kasmaji, Pak, IKA-nya. Kasmaji itu Ikatan Alumni SMA Siji, tapi selengnya bekas SMA Siji. Itu magic word yang luar biasa, Pak. Kalau saya maju, harus menghadap owner, dan ternyata beliau dari Kasmaji, saya bisa menyampaikan, Pak,
saya juga Kasmaji tahun ini, itu langsung cair. Jadi indikatornya itu menurut saya, IKA, salah satu indikator itu yang seperti itu ukurannya. Nah, saat ini saya ngomong, Pak, saya dari Undip, gitu. Nggak cair juga, Pak. Nggak cair juga. Ini PR buat kita semua. PR buat kita semua. Dan menurut saya salah satu yang menghambat itu karena kita tidak punya icon-icon tertentu yang bisa mengingatkan kita tentang masa kuliah kita dulu. Gitu. Kagama mungkin bisa dengan karakter-karakter kejogjaannya yang kuat. Bandung mungkin dengan karakter-karakter ITB-nya yang kuat. Nah, di Undip ini apa? Saran saya mungkin ya Pak ya, apa yang selama kuliah itu yang sangat nempel di dalam hati kita atau ingatan kita, yang jadi permanen folder di dalam diri kita. Dan itu yang akan bisa mengingatkan kembali, sehingga kita menjadi satu kesatuan. Satu. Yang kedua, Pak, selama kuliah itu sendiri, ikatan antar fakultas nggak kuat, Pak. Ya. Kalau kita bicara IKA, itu kan ikatannya antar fakultas. Yang ada zaman saya kuliah dulu, malah berantem. Kalau ada pertandingan basket, malah berantem. Kalaupun ada ikatan, itu personelnya, gitu. Personelnya. Tetapi Korsa, kalau kita mau bicara bagaimana ikatan alumni ini menjadi kuat, saat kuliah harus dibentuk dulu, Pak, fondasinya. Kalau saat kuliah tidak kuat fondasi ikatannya, nanti saat lulus bagaimana kita bisa mempereratnya. Itu. Jadi menurut saya dua kata kunci. Satu, kira-kira akar budaya apa yang kira-kira bisa mengingatkan kita tentang Semarang, sehingga bisa secara psikis itu bisa langsung membuat kita cair. Yang kedua, saat kuliah itu harus ada program untuk saling mempererat gitu. Nah, sekarang kan sudah gampang, banyak teknologi, informasi, media sosial gitu ya. Sehingga ikatan digital itu bisa lebih kuat. Kalau zaman dulu, zaman saya kan harus datang orangnya, harus ketemu. Gitu, Pak. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak Ferry Febrianto ya, saran-sarannya praktis sebenarnya yang bisa dilaksanakan, sederhana, mudah ya, tapi harus ada yang memulai, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini membantu Pak Ferry untuk para alumni yang baru atau bahkan justru sejak masih kuliah juga, ini pasti nanti juga akan didengar oleh institusi, mungkin akan menjadi memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan. Mungkin kalau saran ya Pak ya, saran Pak Bambang, itu universitas harus aktif memanfaatkan alumninya yang saat ini sedang menduduki jabatan yang strategis. Kalau misalnya sekarang jabatan saya dianggap strategis, saya itu belum pernah di-endorse oleh Undip. Kecuali dimintain sponsorship untuk acara-acara tertentu gitu ya. Tapi endorsement untuk meningkatkan Korsa antar ini, itu belum. Misalnya ya Pak ya, misalnya Pak Ferry mumpung sekarang di Utama Karya menduduki Direktur Operasional 2. Mbok saya itu di-endorse oleh Dekan Teknik atau Ketua Jurusan Sipil. Mas, kira-kira apa yang bisa saya lakukan kerjasama antara jurusan sipil Undip dengan Utama Karya sehingga menghasilkan value baik bagi Utama Karya maupun bagi mahasiswanya. Nah itu mau di-endorse. Kalaupun belum punya programnya Pak, di dalam diskusi itu nantinya kan pasti ketemu Pak. Nah saat ini ya, kalau tadi
Bapak Bambang bilang, wah Utama Karya lagi dapat penugasan bikin jalan tol Trans Sumatera. Ya Pak, proyek strategis. Apa yang sudah dilakukan Undip, khususnya Fakultas Teknik, khususnya jurusan sipil, untuk memanfaatkan saya yang ada di Utama Karya, untuk kepentingan sebanyak-banyaknya teman-teman Undip? Belum ada, Pak. Saya itu dimanfaatin. Ini termasuk soft skill yang harus diajarkan ya. Iya, saya bisa membantu teman-teman adik-adik yang mau belajar di Jalan Tol Trans Sumatera itu A sampai Z, Pak. Mulai bagaimana perencanaan pembiayaannya, investasinya, bagaimana perencanaannya, karena di situ Utama Karya juga sebagai investor. Bagaimana perencanaannya, bagaimana ngurus PMN, untuk ke negara, kalau memang ada orang ekonomi yang mau belajar di situ. Bagaimana efek sosialnya terhadap pembebasan tanah, kalau ada teman-teman dari Fakultas Hukum yang mau belajar. Belum ada, Pak Bambang. Sayang gitu, sayang. Nah, mumpung ini masih berjalan, ayo Mbak saya itu mungkin dengan alumni yang lain yang sekarang sedang ada di dalam jabatan strategis mau dimanfaatin. Bagus sekali Pak ini, penawaran yang konkret saya kira. Sayang sekali tidak dimanfaatkan. Mudah-mudahan masukan ini benar-benar menjadi inspirasi baik bagi perguruan tinggi, bagi universitas maupun fakultas, bagi mahasiswa atau para alumni yang sekarang masih mencari-cari tadi belum ketemu passionnya harus berada di mana. Pak Ferry, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala yang sudah disampaikan Pak Ferry. Ini resep-resep yang konkret saya kira, mudah-mudahan ada dampaknya. Terima kasih Pak Ferry Febrianto, Direktur Operasional 2 PT Utama Karya, alumni Fakultas Teknik Jurusan Sipil dari Universitas Diponegoro. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kurang-kurangnya mohon maaf. Selamat ulang tahun Undip yang ke-64. Terima kasih, tetap jaya. Matur nuwun, sukses Ki.